Diawali adegan seorang cewek di depan komputer, kemudian berlanjut pada 23 Agustus hari Jumat di sebuah rumah sakit umum Tenikai. Ada bocil yang sedang sakit cuy. Dan si bocil ini belum diketahui penyakitnya. Si laki ini namanya Takahashiyu atau dipanggil Kotori. Dan yang wadan ini Kono Ikemai. Di sini mereka selesai mendiagnosa si bocil namun masih belum diketahui apa penyakitnya. Setelah itu mereka berdua pun lanjut memeriksa pasien lainnya yang sakit perut. Hal yang sama pun terjadi, mereka masih belum tahu penyakit orang tersebut. Di sini kita dikasih tahu bahwa Kotori dan Mai bekerja di IGD cuy, atau instalasi gawat darurat. Dan si Kotori ternyata dokter pekerja lepas cuy. Ia ditugaskan bosnya ke IGD karena sangat sibuk. Anjir, ini orang belum maksimal dilempar ke IGD aja. Dan tiba-tiba datang si cewek komputer tadi cuy, yang ternyata adalah bos dari Kotori, Dr. Ameo Takao. Dan bos datang karena ganti jadwal shift malam. Akan tetapi si Kotori menolaknya karena belum selesaikan masalah si bocil dan kakek tadi Gus. Takao yang mendengarnya langsung melihat hasil diagnosa dan memeriksa si bocil, yang ternyata terkena hypervitaminosis A atau vitamin A larut dalam lemak. Atau intinya kebanyakan vitamin A lah, yang membuat terasa sakit di seluruh tubuh dan kelainan di bibir serta kulit dan menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, kelelahan, mialgia, cheilitis, desquamasi, dan papiledema yang disebabkan kebanyakan makan camilan blueberry dan suplemen vitamin A cuy. Dan si ibu ini memberi anaknya tanpa dari dokter. Anjay. Cara untuk meredakannya adalah berhenti menambah vitamin A cuy, dan gejalanya akan mepil berkurang. Anjir, Takao di sini kelihatan banget tegasnya cuy. Takao pun mengecek si kakek tadi Gus. Dia memperhatikannya dan dengan itu dia tahu bahwa si kakek makan ikan yang ditangkap sebagai sashimi cuy. Dan si kakek pun mengiyakannya. Si kakek ternyata memakan ikan sarden. Si Takao menyatakan bahwa kakek tersebut terkena infeksi parasit atau anisakiosis. Dan Takao menyuruh Kotori menghubungi gastroenterologi. Hebatnya si Takao, ia menyimpulkannya hanya dari gejala dan pengamatannya cuy. Dari muka belang yang memberitahu bahwa si kakek sering di luar ruangan dengan topinya dan tongkat yang menandakan umur si kakek yang sudah tua, serta cedera kecil di jari telunjuk kiri yang biasanya terjadi saat memancing melepas kail dari ikan, dan menyimpulkan si kakek memancing di dekat laut dan karena lapar ia makan ikan yang dia tangkap cuy sebagai sashimi atau ikan mentah, yaitu langsung dimakan. Mereka yang sudah selesai pekerjaannya lanjut ke Takao yang memulai sesi belajar yang diikuti Kotori dan Mai. Ternyata sesi belajar ini malah membahas Jurassic Park cuy, atau museum yang akan buka. Dan tiba-tiba ada telepon masuk dari petugas di dalam ambulan itu yang membawa pasien dan akan tiba 15 menit. Di sini diketahui ada seorang pria usia 20-an pingsan di tempat pembangunan dan kaki kirinya putus cuy ya. Putus. Kotori dan Mai pun langsung bergegas mempersiapkan ruangan. Takao terlihat marah karena si Kotori yang meninggalkan sesi belajarnya. Ada orang yang lagi masuk IGD, wajarlah ditangani dokter. Kecebut si Takao ini. Pasiennya pun datang dan langsung ditangani oleh Kotori dan Mai serta perawat lainnya. Di sini diketahui bahwa kakinya seperti digigit oleh hewan cuy. Namun sayangnya pasien tersebut tak terselamatkan cuy. Dan polisi pun akan menangani selanjutnya. Ternyata darah si pasien ini berwarna biru. Takao yang datang menyimpulkan si pasien aneh ini digigit hewan dengan rahang yang sangat besar. Serta anehnya darah si pria ini berwarna biru. Dan si Takao pun berkata, ini merek kameranya tolonglah woi. Polisi pun datang memeriksa dan Takao menawarkan untuk membantu, namun ditolak polisi cuy. Dan polisi atau detektif ini namanya Naruse. Di sini diketahui Takao sering membantu polisi memecahkan kasus yang sulit dipecahkan. Dan ternyata rumah si Takao atau kantor medis departemen patologi investigasi ada di atas rumah sakit cuy. Ruangan yang ada di awal scene tadi dulu. Si Takao pun searching ke Mbah. Terjadi kasus penembakan di Nerima dan Takao mencari hewan besar yang kabur seperti singa atau buaya.
Di sini dikasih tahu bahwa Takao masih ikut campur kasus aneh pria tadi cuy. Karena Kotori yang menerima pasien dan Takao adalah bosnya. Jadi pria aneh itu adalah pasien Takao juga. Dan masih tanggung jawabnya si Takao. Takao pun dihubungi pamannya dan disuruh untuk menemuinya di ruangan. Di sini pamannya melarang Takao untuk ikut campur masalah pria aneh tadi. Setelah perdebatan, Takao pun kesal sampai menendang pacuran api cuy. Namun Takao masih bersikeras tetap melanjutkan penyelidikannya. Kotori pun diajak walaupun awalnya nolak cuy. Dan keesokan harinya jam 7 malam mereka pergi ke lokasi pria aneh tadi ditemukan. Di sini mereka dilihatin polisi yang memasang muka marah gitu cuy. Takao pun langsung mendatangi Sakurai sang detektif cuy. Takao tahu karena Sakurai datang berarti kasus ini bagian dari kasus pembunuhan. Sakurai meminta informasi dibalas informasi jika Takao ingin membantu. Takao pun memberikan informasi terbaiknya. Mereka pun datang ke museum berisi akuarium ikan tropis dan planetarium kecil. Si Takao memberikan clue yang memutus kaki korban adalah binatang. Detektif Naruse itu tidak tahu karena hasil otopsi itu belum keluar cuy. Naruse mengatakan mungkin dia digigit anjing liar. Kotori pun menyangkalnya dan berkata luka itu menunjukkan taring yang lebih dari 5 cm. Serta anjing tidak bisa menggigit kaki manusia sampai putus cuy. Takao pun mengatakan pria tersebut digigit karnivora besar dan tidak lain tidak bukan adalah Tyrannosaurus.